Tabea, halo Mas Saudara semua, jumpa lagi bersama saya Nasri Solisa dalam Berita Ambon hari ini. Berikut berita utamanya. Buaya muara sepanjang 3 meter peneror warga serta nelayan ditangkap petugas. Seorang wanita muda mencoba loncat dari jembatan merah putih Ambon digagalkan warga. Peringatan Hari Pahlawan di Ambon dilakukan dengan tabur bunga ke laut. Seekor buaya muara berukuran 3 meter yang muncul di kawasan Teluk Namlea, Kabupaten Buru, akhirnya ditangkap. Buaya muara ini ditangkap saat muncul di pesisir kawasan Depot Pertamina Namlea untuk mencari mangsa oleh petugas Pertamina Cabang Namlea. Dengan menggunakan jerat tali nilon, buaya muara ini akhirnya ditangkap. Buaya yang sudah jangan di apa? Keramba itu? Keramba yang sudah ini. Tertangkapnya itu oleh pegawai-pegawai Pertamina. Namun setelah saya menanyakan mereka berkoordinasi dengan kehutanan maupun BKSDA, tetapi katanya mereka sudah tidak punya kewenangan. Jadi kami mengambil langkah untuk mengembalikannya kepada habitatnya. Akhirnya saya bersama dengan teman-teman yang menangkap itu, kami membawanya ke unit 6 Desa Waigere, tapi sekitar 6 km dari pemukiman warga. Di situ merupakan habitat buaya sering muncul. Akhirnya kami melepaskan di habitat itu. Setelah ditangkap, warga yang tinggal di pesisir termasuk nelayan budidaya keramba ikan begitu senang sebab mereka tidak lagi khawatir diterkam buaya. Kita sudah merasa lega karena kita kalau betul di air masing hati was-was begitu. Kita lihat kiri kanan kan ada muncul dari belakang kita duduk saja malam-malam di sini di jembatan. Kita takut lagi. Saya takut ya Pak ya? Sudah aman. Oke. Jangan sampai ada yang lain kembali. Ini belum ferry tuh? Usai ditangkap, buaya muara ini akan dilepas ke habitatnya di kawasan Waigereng, Kabupaten Buru. BKSDA serta KKP Kabupaten Buru mengimbau warga untuk mewaspadai kemunculan buaya di pesisir. Sofyan Muhammadiyah melaporkan dari Buru. Seorang wanita asal Air Mata Cina, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berinisial SR umur 19 tahun, mencoba loncat dari ketinggian Jembatan Merah Putih atau JMP Teluk Ambon. Kejadian ini diketahui warga yang sedang melintas di sekitar lokasi dan berusaha mengevakuasi korban. Setelahnya, wanita muda ini dipulangkan ke rumahnya. Peristiwa percobaan wanita loncat dari Jembatan Merah Putih yang direkam seorang warga dan disebarkan luas ke media sosial ini menggegerkan warga Kota Ambon. Kemarin sore kan? Kemarin. Dari jam 3. Jam 3 ya. Itu di mana? Itu kita datang dari belakang lagi, kita sudah lihat ada orang dari atas tarik kakak perempuan yang tadi mau lompat itu. Kita cuma tahu pada situ kakak kalau. Berarti ada orang banyak di sini? Iya, ada paling banyak sekali yang di bawah situ lagi kakak. Ada orang tarik dari atas. Oh, dari atas. Dari informasi polisi, penyebab wanita ingin mencoba loncat dari JMP ini karena faktor kesurupan. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seram bagian Barat serta Satpol PP setempat diminta melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK yang menyalahi aturan di wilayah setempat. Pasalnya puluhan alat peraga kampanye sejumlah paslon bupati dan wakil bupati Seram bagian Barat serta gubernur dan wakil gubernur Maluku melanggar aturan kampanye serta keindahan. Puluhan APK paslon ini begitu semrawut sebab dipasang di fasilitas umum berupa tiang listrik dan telepon. Untuk saat ini ada beberapa tempat yang memang kami identifikasi yang masih secara aturan itu menyalahi dalam hal pemasangan APK. Salah satunya di daerah-daerah yang memasang APK di pohon atau di tempat-tempat yang oleh KPU itu tidak diberikan jadwal atau tempat lokasi pemasangan APK sesuai apa yang kami harapkan. Memang tidak semua harapan itu bisa terlaksana, tapi ada sebagian besar semua sudah memahami dan mengerti apa yang mesti mereka lakukan terkait dengan pemasangan APK. Bawaslu serta Satpol PP Seram bagian Barat meminta paslon Pilkada 2024 segera menertibkan APK di fasilitas publik agar Seram bagian Barat bersih dari alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Gepeng atau gelandangan dan pengemis kian menjamur di kota Ambon. Kondisi ini sangat meresahkan warga sebab merusak keindahan kota Ambon. Jumlahnya semakin bertambah setiap saat di sejumlah lokasi. Seperti di kawasan Jalan Samratulangi, Jalan Yosudarso, Jalan Trikora serta berbagai taman kota dengan melakukan berbagai aktivitas seperti mengemis hingga tidur-tiduran di trotoar dan taman kota. Rasa prihatin dan kasihan juga, tapi sebagai masyarakat yang masih kuat, masih punya tenaga, itu sebaiknya cari pekerjaan yang lebih layak saja ya, supaya bisa bekerja terus menghasilkan uang. Kalau misalnya mengemis kan bagaimana ya, kekuatan juga masih ada, terus tenaga juga masih bisa digunakan. Jadi kalau mengemis itu menurut saya itu yang terlalu bagus. Apalagi kalau duduk di lingkup pemandangan kota seperti ini, di tengah-tengah kota sangat mengganggu. Apalagi kalau misalnya ada pendatang-pendatang yang dari luar negara, negara Indonesia juga pasti menilai dengan tanggapan yang kurang bagus untuk hal. Apa harapannya kepada pemerintah? Harapannya semoga pemerintah kedepannya bisa menertibkan pengemis-pengemis yang ada di dalam kota, bukan saja dalam kota tapi di pinggir-pinggiran desa atau apa itu, supaya Maluku lebih bagus ke depannya. Sekarang kita sudah kerjasama dengan beberapa LKS, di mana anak-anak yang ada di luar pantai ini paling kurang 1-2 orang kita bisa akomodir masuk untuk memenuhi itu. Kemarin itu kita bicara dengan LKS di Santa Maria. Kita bicara dengan LKS Santa Maria dan direncanakan tahun ini kita akan lakukan kerjasama. Tahun ini kita rencana untuk melakukan pembangunan, membangun panti gepeng juga, tapi ini semua kembali ke masalah penganggaran. Warga mendesak pemerintah Kota Ambon gencar melakukan razia gepeng agar tidak mengganggu keindahan kota. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon.